Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati, NIM 18472400011 dari kelas 28A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan kurikulum di SD. Di antaranya adalah pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Kata kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata korir yang artinya adalah pelari. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan di mana menjadi sebuah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh semua siswa mulai dari awal sampai akhir mata pelajaran. Nah, maka dari itu praktik pengajarannya semua siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan, karena keberhasilan seorang siswa itu ditentukan seberapa jauh, seberapa dalam materi tersebut dikuasainya. Biasanya dilakukan dengan cara tulisan ataupun tes. Yang kedua, fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara pendidikan. Di antaranya adalah guru, kepala sekolah atau pengawas, masyarakat, dan orang tua. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran, sedangkan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pengawas adalah sebagai pedoman dalam melakukan supervisi atau pengawas. Sedangkan fungsi kurikulum bagi orang tua adalah sebagai pedoman untuk membimbing pembelajaran di rumah. Sedangkan fungsi kurikulum dari siswa itu adalah sebagai proses pembelajaran. Secara khusus, ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama adalah fungsi penyelesaian, yang kedua adalah integrasi, yang ketiga adalah diferensiasi, yang keempat adalah persiapan, kelima adalah pemilihan, dan yang terakhir adalah fungsi diagnostik. Yang ketiga adalah peranan kurikulum. Peranan kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan tujuan pendidikan. Menurut Umar Hamalik 1990, ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama adalah peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis, dan evaluatif. Yang pertama adalah peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap relevan dengan masa kini. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan kreatif di sini adalah menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya dan masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Baik, itulah materi yang sempat saya jelaskan tentang pengembangan kurikulum di SD yang mencangkup tentang pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.